Informasi terkini kita segera menuju Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Andika Pratama di sana. Selamat siang Jona, apakah proses pendinginan sudah selesai siang hari ini? Ya Bella, proses pendinginan sudah selesai kurang lebih sekitar pukul 8 pagi. Jadi sekarang operasional sudah kembali normal. Jadi untuk kejadian itu diawali sekitar pukul 4:45 pagi di ruang farmasi, khususnya di panel listrik, diduga ada korsleting atau ada gangguan hingga menyebabkan adanya percikan atau kebakaran. Nah, setelah kejadian sekitar kurang lebih antara 10 sampai 15 menit akhirnya dari pihak rumah sakit menghubungi pihak dari Damkar dan Damkar pun karena lokasinya juga cukup dekat kurang lebih sekitar 10 menit sudah sampai. Jadi kurang lebih sekitar pukul 5 pagi dari pihak Damkar sudah mendatang ke rumah sakit dan langsung melakukan pemadaman. Untuk kendaraan memang ini awalnya dari satu unit kendaraan akhirnya ditambah lagi dengan dari lokasi yang lain akhirnya total ada 10 kendaraan dan untuk proses pemadaman sendiri ini sebenarnya kurang lebih berlangsung cukup lama, kurang sekitar 1 jam dikarenakan ini berlokasi di lantai 3. Jadi memang dari pihak Damkar harus masuk ke lantai dasar terlebih dahulu. Nah, untuk proses pendinginan pun ini juga memang membutuhkan ada satu hal teknik lagi dinamakan memasukkan satu pipa. Jadi pipa ini adalah pipa seperti blower. Jadi blower ini untuk mengurangi adanya kepadatan atau kepulan asap yang ada di unit farmasi. Memang dari pihak Damkar sendiri belum mengeluarkan secara resmi apa penyebab utama, tapi dikarenakan ini ada di panel listrik khususnya di ruang farmasi, maka diduga kuat ada korsleting. Apakah ini benar korsleting atau tidak, kita masih menunggu statement resmi khususnya dikeluarkan oleh pihak rumah sakit ataupun nanti dari pihak polisian yang selesai melakukan penyelidikan. Untuk proses pendinginan khususnya dilakukan oleh pihak rumah sakit ini bekerja sama juga dengan pihak lain, ada juga dari BPBD untuk memastikan tidak ada reruntuhan ataupun nanti ada partikel-partikel lain. Yang pasti saat ini sudah beroperasi dengan normal dan tadi saya pun sudah masuk ke dalam untuk melihat aktivitas berjalan seperti biasa. Jadi meskipun lokasi kebakaran ini ada di lantai 3 atau mungkin satu lantai di atas kita sekarang ini, prosesnya dan saat ini masih proses sudah berjalan normal dan tidak ada kendala sedikit pun. Yang ingin kita pastikan adalah bagaimana untuk proses di farmasi seperti pengambilan obat atau mungkin penukaran resep apakah sudah kembali berjalan normal. Ini kita masih menunggu jawaban khusus dari pihak rumah sakit. Rencananya kurang lebih sekitar 1 jam lagi akan digelar konferensi pers untuk memberitahukan kepada kami para awak media terkait dengan apa penyebab terjadi kebakaran dan juga untuk memastikan apakah pelayanan khususnya untuk pelayanan kefarmasian sudah berjalan normal atau tidak. Bella? Jona, lalu bagaimana dengan pasien-pasien terutama yang memang harus membutuhkan pelayanan-pelayanan intensif? Seperti apa pelayanan rumah sakit saat ini? Ya Bella, tadi ketika terjadi kebakaran kami sendiri sudah datang kurang lebih sekitar pukul 6 dan kami melihat adanya proses evakuasi khususnya pasien yang ada di rumah sakit. Kami melihat evakuasi tadi ada yang menggunakan bed, ada juga yang menggunakan kursi roda. Mereka tadi sempat diungsikan, ada yang di dekat parkiran, ada juga di dekat gedung administrasi. Mengingat Rumah Sakit Hermina ini terbagi di gedung baru dan gedung lama. Nah, kurang lebih sekitar 1,5 jam tadi pasien sendiri sudah dimasukkan kembali ke rumah sakit. Itu pun setelah mengetahui dari pihak Damkar bahwa gedung sudah aman dan juga proses pasien sudah bisa dimasukkan kembali. Nah, sekarang untuk proses administratif ataupun proses dari perawatan sudah berjalan dengan normal, tidak ada kendala. Jadi untuk kebakaran yang hanya di unit farmasi, apakah merembet ke gedung lain memang belum ada informasi, tapi yang pasti mungkin ada sedikit kendala mungkin di pelayanan kefarmasian atau mungkin di pelayanan seperti ngambil obat atau tidak. Tapi kita tentu saja mengharapkan ada proses recovery atau mungkin dari alternatif tempat yang lain khususnya agar pelayanan khususnya pelayanan kefarmasian mengingat itu adalah tempat yang terbakar sudah bisa beroperasi kembali dan normal. Kami masih menunggu statement resmi yang kurang lebih antara setengah jam sampai 1 jam lagi dari pihak rumah sakit untuk memberitahu terkait dengan apa penyebab atau asal muasal dari kebakaran dan untuk memastikan bagaimana pelayanan apakah akan kembali berjalan normal atau mungkin butuh waktu 1-2 hari untuk bisa berjalan seperti biasa. Bella? Baik, kita juga akan menantikan apa penyebab dari kebakaran di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Andika Pratama langsung dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta. Selamat bertugas kembali.